Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian. Bersama saya di sini Muhammad Rizky Febriansyah SIP dalam acara Kata Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas isu pelayanan publik digital di instansi saya bekerja pada saat ini. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas Latsar CPNS bagi Purnapraja IPDN Angkatan 28 di PPSDM Regional Bandung. Di tengah derasnya arus globalisasi yang terjadi di dunia, pemerintahan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting pada saat ini. Transformasi digital menjadi salah satu isu yang hangat dibicarakan. Hal itu pun terjadi di ibu kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Mari kita simak video tayangan berikut ini. Provinsi dengan peringkat pelayanan publik tertinggi disandang DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambut baik penilaian tersebut. Tujuannya bukan sekedar untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini adalah penanda saja. Tujuannya adalah masyarakat yang puas karena terlayani dengan baik. Itulah tujuan kita. Ini menjadi penanda bahwa alhamdulillah kita bisa melayani dengan baik dan insya Allah kita akan terus-menerus meningkatkannya. Peningkatan kepuasan pelayanan publik memang menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Evaluasi diharapkan dapat menjadi tolak ukur penyelenggara pelayanan publik dalam meningkatkan kinerjanya. Ibnu Hajar, Nova Maulana, Berita 1, Jakarta. Hampir 4 tahun yang lalu Jakarta sudah mendapatkan penghargaan pelayanan publik. Bagaimana kondisi pelayanan publik digital di Jakarta pada saat ini? Tentu semakin jauh lebih banyak dan tentu lebih baik. Semua pelayanan berbasis digital telah dikembangkan. Hal ini selaras dengan visi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini. Maju kotanya, bahagia warganya. Pengurusan pelayanan publik di Jakarta sudah terpadu dan satu pintu. Namun, kali ini saya akan membahas permasalahan yang terjadi di instansi tempat saya bekerja, yakni di kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum saya menganalisis permasalahan yang terjadi, berikut merupakan pra-analisis saya terhadap permasalahan yang ada, yang teridentifikasi dalam beberapa isu, yakni yang pertama, belum terdigitalisasinya arsip penyimpanan surat masuk dan surat keluar. Kedua, belum maksimalnya pemanfaatan media sosial kelurahan sebagai media untuk memberikan informasi pelayanan publik. Tiga, belum adanya pencatatan secara digital untuk surat masuk dan keluar. Kemudian pada tahapan menapis isu di sini, saya menggunakan teknik USG, yakni yang melihat pada indikator urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dan saya menetapkan skor rentang 1 sampai dengan 5 pada kriteria USG dari isu yang telah diidentifikasi tadi, seperti yang tertera di layar pada saat ini. Dan mendapatkan isu yang paling prioritas, yakni belum maksimalnya pemanfaatan media sosial kelurahan sebagai media untuk memberikan informasi pelayanan publik. Selanjutnya pada tahapan analisis masalah dengan metode Fishbone dengan 4 kriteria yang sudah saya tetapkan. Yang pertama, penyebab men. 1. Minimnya sumber daya manusia yang berkompeten. Kedua, karena sumber daya manusia di kelurahan yang kurang memadai. Kemudian kriteria organisasi menganggap informasi dari provinsi sudah diterima di masyarakat. Kedua, banyaknya sosial media informasi dari pemerintah provinsi. Kemudian kriteria lingkungan karena melihat masih banyak kelurahan yang sosial media tidak aktif. Kemudian dari kriteria regulasi, SKPPID kelurahan kurang berjalan dengan maksimal dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPID tersebut, sehingga mengakibatkan belum maksimalnya pemanfaatan media sosial kelurahan sebagai media untuk memberikan informasi pelayanan publik. Sehingga di sini saya memberikan alternatif penyelesaian isu tersebut dengan yang pertama, membentuk tim dari ASN, PJLP, dan PPSU yang ada di kelurahan untuk mengelola akun sosial media. Dengan tahapan alternatif tersebut, yang pertama menunjuk tiap perwakilan dari ASN
PJLP dan PPSU sebagai admin, kemudian membuat SK lurah dan menyusun tugas tim. Sehingga hasil yang diharapkan itu timbul rasa tanggung jawab dalam mengelola sosial media kelurahan dan para pihak yang terlibat yakni ASN, PJLP, dan PPSU. Kemudian alternatif penyelesaian yang kedua, menentukan jadwal update konten informasi pelayanan yang ada di kelurahan. Dengan tahapannya, yang pertama menetapkan rencana konten, kedua menentukan jadwal update konten, ketiga berkoordinasi dengan Dukcapil dan PTSP guna memperoleh data informasi pelayanan, sehingga terciptanya keaktifan sosial media kelurahan dengan informasi yang selalu diperbaharui untuk para pihak yang terlibat yakni ASN. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait analisis isu pelayanan publik digital di instansi saya pada saat ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan Kata Rizky selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.